Hai guys, pada pembahasan kali ini saya akan membahas tentang ITIL. Tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dahulu. Ya, perkenalkan nama saya Krisna Pandu Baskara dari jurusan Sistem Informasi. Di sini saya akan membahas apa itu ITIL. Oke, mari kita mulai pembahasannya. Apa itu ITIL? Ya, ITIL itu adalah rangkaian suatu konsep dan teknik pengelolaan infrastruktur, pengembangan, serta operasi teknologi informasi atau TI. ITIL diterbitkan dalam suatu rangkaian buku yang masing-masing membahas suatu topik pengelolaan TI. Sekarang saya akan menjelaskan penerbitan ITIL dari yang versi pertama sampai versi yang ketiga. Ya, publikasi ITIL dilakukan oleh Her Majestic Stationery Office untuk OGC pada tahun 1989 sampai 1995 di Inggris. ITIL versi pertama terdiri atas 31 buku yang membahas tentang seluruh aspek dari ketentuan IT service. ITIL versi 2 diterbitkan antara tahun 2000 dan 2004. ITIL versi 2 ini terdiri atas 7 buku, lebih terhubung dan terkonsolidasi dalam satu kerangka yang menyeluruh. Penggunaan ITIL versi 2 ini lebih universal dan digunakan oleh banyak organisasi berbagai negara. ITIL versi 3 diterbitkan pada tahun 2007 dan terdiri dari atas 5 buku inti yang membahas tentang service life cycle dengan official introduction sebagai buku ke-6. Dan buku itu menjabarkan setiap tingkat dari service life cycle, yaitu service strategi, service design, service transition, dan service operation, dan satu lagi conditional service improvement. Selanjutnya saya akan menjelaskan manfaat-manfaat dari ITIL. ITIL versi 3 digunakan sebagai kerangka kerja dalam melakukan koordinasi dan optimalisasi proses. Kerangka kerja best practice ITIL memungkinkan manajer-manajer untuk melakukan dokumentasi, audit, dan menerapkan proses-proses ITSM mereka. Secara spesifikasi, untuk ITIL versi 3, banyak organisasi melihat bahwa ITIL versi 3 ditunjukkan untuk memfasilitasi penyelarasan proses-proses ITSM mereka dengan keseluruhan kebutuhan bisnis dan untuk menghindari kerugian akibat munculnya silo dari proses. Sekarang kita masuk ke siklus layanan. Siklus layanan ini terdiri dari 5 layanan. Yang pertama adalah strategi layanan, yang kedua desain layanan, yang ketiga transisi layanan, yang keempat operasional layanan, dan yang kelima peningkatan layanan terus-menerus. Langsung saja kita mulai dari yang pertama, atau strategi layanan atau service strategi. Strategi layanan memberikan paduan kepada implementasi ITSM pada bagaimana memandang konsep ITSM bukan hanya sebagai kemampuan organisasi dalam memberikan, mengelola, serta mengoperasikan layanan IT, tapi juga sebagai sebuah aset strategi perusahaan. Panduan ini disajikan dalam bentuk prinsip-prinsip dasar dari konsep ITSM, acuan-acuan, serta proses-proses inti yang berokupasi di keseluruhan tahapan ITLR versi 3 Service Life Cycle. Ya, yang kedua adalah desain layanan atau service design. Desain layanan memberikan panduan kepada organisasi TI untuk dapat secara sistematis dan best practice mendesain dan membangun layanan TI maupun implementasi ITSM itu sendiri. Service design berisi prinsip-prinsip dan metode-metode desain untuk mengkonversi tujuan-tujuan strategis organisasi IT dan bisnis menjadi portofolio koleksi layanan TI serta aset-aset layanan seperti server, storage, dan sebagainya. 3 ada transisi layanan atau service transition. Transisi layanan menyediakan panduan kepada organisasi TI untuk dapat mengembangkan serta kemampuan untuk mengubah hasil desain layanan TI baik yang baru maupun layanan TI yang diubah spesifikasinya ke dalam lingkungan operasional.
Tahapan life cycle ini memberikan gambaran bagaimana sebuah kebutuhan yang didefinisikan dalam strategi layanan kemudian dibentuk dalam desain layanan untuk selanjutnya secara efektif direalisasikan dalam operasi layanan. Kita masuk ke keempat. Yang keempat adalah operasional layanan atau service operasional. Operasional layanan merupakan tahapan yang mencakup semua kegiatan operasional harian pengelolaan layanan-layanan TI. Di dalamnya terdapat berbagai panduan pada bagaimana mengelola layanan TI secara efisien dan efektif serta menjamin tingkat kinerja yang telah diperjanjikan dengan pelanggan sebelumnya. Lanjut yang terakhir, yaitu yang kelima. Yang kelima ini adalah peningkatan layanan terus-menerus atau conditional service improvement. Conditional service improvement memberikan panduan penting dalam menyusun serta memelihara kualitas layanan dari proses desain, transisi, dan pengoperasiannya. CSI mengombinasikan berbagai prinsip dan metode dari manajemen kualitas, salah satunya Plan, Do, Check, Act atau PDCA atau yang lebih dikenal dengan Deming Quality Cycle. Hambatan-hambatan dalam implementasi ITIL versi 3. Sekarang kita masuk ke hambatan-hambatan dalam ITIL versi 3. Studi kasus pada 3 perusahaan dalam industri berbasis jasa Sang dan Ling mengidentifikasikan hambatan-hambatan dalam melakukan implementasi atau melakukan investasi untuk ITIL pada layanan-layanan dan proses-proses perusahaan tersebut. Studi ini juga menggunakan dimensi-dimensi dalam balance scorecard, di mana hambatan-hambatan yang ditemukan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah ketidakpuasan customer karena adanya gap antara tingkat perbaikan kualitas layanan dengan persepsi customer. Yang kedua, tidak mampu memuaskan kebutuhan spesifik customer pada waktunya. Yang ketiga, biaya ekstra muncul untuk pendidikan dan manajemen. Yang keempat, jeda waktu atau time lag antara investasi proyek ITIL dengan hasil kinerja. Yang kelima, konflik antara kebutuhan yang mendesak atas peningkatan kualitas dengan pertimbangan biaya. Yang keenam, kesulitan dalam melakukan implementasi. Yang ketujuh, resistensi dari karyawan. Yang kedelapan, kurangnya kemampuan dalam hal integrasi. Menurut Sang and Lin, hambatan-hambatan tersebut berdampak tidak hanya pada perusahaan, melainkan juga pada customer, call center, dan staf IT service, serta karyawan-karyawan pada departemen lain. Oleh karena itu, dalam melaksanakan proyek perbaikan kualitas, sebaiknya tidak hanya memperhatikan dari salah satu aspek saja, seperti biaya implementasi, melainkan juga aspek-aspek lain yang terkena dampak akibat munculnya hambatan implementasi ITIL versi 3 tersebut dapat semakin diatasi dengan adanya dukungan yang kuat dari manajemen level atas, komunikasi antara internal dengan customer eksternal, mendesain sistem penghargaan yang mendorong penerapan dari proyek, dan menciptakan budaya yang menekankan pada perbaikan secara berkelanjutan. Faktor-faktor penentu kesuksesan implementasi ITIL versi 3. Ya, sekarang kita masuk ke faktor-faktor penentu kesuksesan implementasi ITIL versi 3. Nah, studi oleh Tan et al. Dari 2009 yang dilakukan pada proyek implementasi model ITSM secara terpusat berdasarkan ITIL versi 3 menyimpulkan adanya faktor-faktor penting yang berperan pada kesuksesan proyek ITIL versi 3, yaitu saya sebutkan dukungan dari manajemen senior dan penunjukan senior staff dari unit-unit bisnis kayak level communities. Yang kedua, manajemen senior harus memahami seberapa besar implementasi yang dilakukan dan menjamin bahwa proyek ITSM tersebut didukung sumber daya yang mencukupi dan sesuai atau tepat. Nah, yang ketiga ini, manajer senior sebagai protect champion. Yang keempat, untuk proyek ITSM yang melibatkan vendor, dibutuhkan transfer teknologi yang efektif dari vendor ke staf perusahaan. Hal ini diupayakan tidak hanya dengan mengandalkan penerapan kontrak, tapi juga dengan mengupayakan hubungan yang dekat dan terus terang atau forthright dengan para vendor terkait proyek ITSM. Yang kelima, manajemen berubah yang efektif dalam mengubah kultur dari berfokus teknologi menjadi berfokus pada service. Yang keenam, jika perubahan menyertakan restrukturisasi organisasi, maka dibutuhkan perencanaan yang hati-hati, reinforcement dari tujuan-tujuan proyek, dan penunjukan proses owner yang tepat.
Yang ketujuh, rencana realisasi manfaat dijalankan agar manfaat yang nyata dan tidak berwujud dari proyek ini dapat dilacak dan dikomunikasikan sehingga komitmen manajemen senior dan manajer-manajer bisnis dapat dipertahankan. Nah, yang ke-8 ini yang terakhir, tata kelola dan eksekusi proyek secara efektif dan tetap berfokus pada tujuan proyek. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.